saya membawa kambing-kambing ini bukan untuk digembala, tapi mau dibawa ke punden untuk melakukan tradisi nyadran. Sekarang saya sedang bersama sound desipnya Batur nih. Siapa mau wortel? Hei, sini! Wah, udah pada kabur semua lagi. Panda! Panda, panda, panda! Ya, lari ke sana, Mas. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat. Jangan nih, Mas. Ikan kekel. Dia tuh bentuknya lucu banget. Kecil, mungil, dan ini ada kumisnya di depan. Berada di jantung Pulau Jawa, Jawa Tengah menyimpan banyak kearifan lokal yang selalu menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan. Salah satunya tentu saja tradisi tahunan yang mau saya ikuti kali ini. Sekarang saya membawa kambing-kambing ini bukan untuk digembala, tapi mau dibawa ke punden untuk melakukan tradisi nyadran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nyadran yang saya ikuti kali ini cukup unik karena ada rangkaian penyembelihan kambing sebagai hewan korban dalam rangkaian acaranya. Ayo, Mbak! Ini pagi-pagi saya udah diajak olahraga bareng Mbak. Rombongan kambing berangkat lebih awal karena butuh persiapan khusus sebelum masyarakat sampai di punden. Ada tatanan waktu yang telah disepakati turun-temurun untuk pelaksanaan nyadran. Tradisi nyadran ini memang selalu dilakukan pada bulan Ruah kalender Jawa, tepatnya pada hari Jumat Kliwon seperti ini. Oh, ini udah sampai di sini, Pak. Sengaja, penyembelihan dan pemotongan kambing dilakukan dekat aliran sungai, supaya sisa atau kotorannya bisa langsung terbawa aliran air. Dalam setiap tahunnya, jumlah kambing yang disembelih tidaklah sama. Tahun ini, ada 8 ekor kambing dari masyarakat yang terkabul keinginannya. Aduh, ini udah mulai penyembelihannya, tapi saya sedikit tidak tega melihatnya. Tanpa menunggu lama, satu persatu kambing mulai disembelih oleh pemuka masyarakat. Lumayan udah ada 3 kambing yang terpotong di sini. Aduh, dia masih kelepek-kelepek gitu. Bapak-bapak yang ada di sini seperti sudah tahu peran dan tugasnya masing-masing. Jadi tanpa komando pun, mereka sudah sigap mempersiapkan semuanya. Nah, ini kambingnya udah mulai dikuliti. Saya dari tadi penasaran, kira-kira berapa lama nih bapaknya menguliti kambingnya, karena cepet banget. Saya mau mulai ya, hitung pakai stopwatch. Tadi pas bagian ngulitin, pas banget, ini cuma 2 menit 23 detik. Cepet banget. Pak, emang udah biasa ya, Pak ya? Kayaknya biasa. Kalau saya nggak tega, saya biasa makanin doang, Pak. Bagi yang tidak terbiasa menguliti kambing, tentu tidak akan bisa secepat ini. Tidak sampai 1 jam, 8 ekor kambing sudah selesai disembelih. Dan dagingnya pun sudah dipotong kecil-kecil. Acungan jempol deh buat kerjasama dan kecepatan para bapak di sini. Wah, ini yang datang sudah mulai ramai karena
tradisinya itu yang mengadakan dari 2 dusun. Ibu, Ya, ini udah dioseng-oseng. oseng-oseng. Kasih santan. Dan biasanya yang masak di sini itu dari keluarga yang memiliki kambing tadi. Bukan hanya kaum bapak yang sigap dalam menyembelih dan memotong daging. Kaum ibu pun tidak mau ketinggalan. Persiapan memasak daging kambing di pelataran punden sudah tertata rapi. Sebelum dibagikan ke warga yang datang, brongkos kambing yang sudah matang didinginkan terlebih dahulu. Inilah salah satu wujud rasa syukur dan terima kasih warga Babadan dan Telogowungu kepada leluhur yang telah berjasa terhadap wilayah mereka. Selain kambing, ternyata warga juga membawa masakan-masakan lainnya. Luar biasa. Ini ada apa aja, Bu? Oh, ada telur. Ada telur juga. Wah, enak ini lauknya banyak ini kita makan. Ada ayam. Bu, ini saya bagi-bagi ya. Sebelum acara inti dimulai, juru kunci makan terlebih dulu mengumumkan siapa-siapa saja yang telah menyumbang kambing korban. Tujuannya supaya semua warga bisa menjadi saksi bahwa hajat atau keinginan mereka telah terwujud. Sebelum makan, biasanya diadakan ritual doa terlebih dahulu. Salah satunya untuk menghormati punden sesepuh yang ada di sana. Akhirnya sekarang kita sudah bisa makan. Ibu, ini saya bagi-bagi ya nasinya. Wow, Ibu udah banyak. Ini dia acara yang paling saya tunggu. Makan brongkos kambing bersama warga Babadan dan Telogowungu. Meski sakral, namun suasana kebersamaan saling berbagi juga sangat kental terasa. Mau nyicipin ini, kambing yang tadi dimasak bersama. Seperti biasa, enak. Kalau di sini makan bersama namanya kendurenan. Ini saya mau disuapin Ibu. Jangan yang muda-muda pulang ke belakang semua. Untuk beres-beresin. Makasih Bu. Tradisinya Dran memang masih dipertahankan sampai sekarang. Bahkan ini aja diadakannya dari 2 dusun. Jadi semakin mempererat tali persaudaraan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Kekayaan dataran tinggi Dieng seperti tak ada habisnya untuk saya jelajahi. Sekarang saya sedang bersama sound desipnya Batur nih. Jadi domba-domba ini emang lucu-lucu sekali. Dan dia mau dibawa ke tempat gembala nanti yang ada di sana. Ini domba-domba terakhir yang mau dibawa ke sana ya? Iya, Mbak. Oke, siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagus banget. Untuk membawa domba ke lahan gembala di sini ternyata butuh usaha lebih. Domba Batur sendiri sudah ditetapkan sebagai kekayaan plasma nutfah asli Batur, Banjarnegara sejak tahun 2011. Seru juga ternyata menggembala domba-domba yang terlihat montok dan menggemaskan ini. Sini. Siapa mau wortel? Hei, siapa mau wortel? Hei, sini. Waduh, pada kabur semua lagi. Ayo, siapa cepat dia dapat? Ini aku punya wortel. Nah, ini dia wortel loh. Makanan kesukaannya domba. Ini kalau mereka dikasih ini, biasanya langsung deket nih. Tuh kan? Mungkin karena dia punya vitamin yang lebih banyak ya, Iya, dibandingkan lebih rumput. manis. Oh, lebih manis. Jadi dia suka yang manis-manis. Lagi Bagong. Wah, Bagong pinter nih.
Meski memiliki lokasi khusus, namun untuk mencegah domba masuk ke area perkebunan masyarakat, tetap harus dipasangi pagar bambu. Dia mulai dekat. Dia mulai dekat semuanya. Kok ini ada yang warnanya ini gelap juga, Mas? Iya. Ini tapi dia tetap sama. Jenisnya. Genetiknya beda, Mbak. Oh, genetiknya beda. Ya, kalau ini ada genetik Suffolknya. Suffolk. Iya. Oh, bedanya apa? Di warna, Mbak. Dari warnanya Dari aja. warnanya. Oh, yang hitam ini Suffolk, kalau yang putih Merino genetiknya. genetiknya Merino. Iya. Kalau yang ini campuran Suffolk sama Merino. Meskipun terlihat lucu dan menggemaskan, tapi domba-domba ini memiliki daya tahan dan postur yang kuat. Ini bisa dinaikin juga ini, Mas? Bisa, Mbak, itu, Mbak. Serius bisa ya? Iya. Dia jantan ya? Itu jantan. Rata-rata yang bisa saya tunggangi itu yang kelaminnya jantan. Iya. Saya mau coba. Sampai 60 kilo itu kuat, Mbak. Oh iya, wow! Mungkin dia masih belum terbiasa nih. Panda! Panda, panda, panda! Seru ya, naik domba, berasa naik kuda. Salah satu faktor yang membuat bulu domba Batur sangat tebal, tentu saja karena iklim pegunungan Dieng yang sangat dingin. Aku dari tadi gemes banget nih sama yang baby ini nih. Baby domba. Ini kalau baby ini umurnya berapa? Ini 2 bulan. Ini 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan aja besarnya udah seperti ini ya. Dan bulunya juga udah cukup lebat. Bulunya udah tebel banget ini dia, Mas. Iya. Karena sudah 6 bulan lebih, ini bagong bulunya harus kita cukur dulu. Supaya dia kondisi kulitnya nanti lebih sehat. Pertumbuhannya lebih bagus juga. Pertumbuhannya lebih bagus. Karena ini, apa namanya, kalau udah tumbuh panjang dan gimbal seperti ini, banyak kotoran-kotoran yang masuk. Tapi saya lihat-lihat ini nggak ada ini ya, Mas? Nggak ada kutu gitu Nggak hewan ada, ya? nggih. Wah, keren banget. Dan dia sama sekali tidak mengeluarkan aroma bau loh. Pencukuran secara rutin menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kebersihan dan kesehatan domba-domba di sini. Berarti dimulai dari perut ya, Mas? Bagian tengah, nggih. Perut bagian tengah. Dan ini proses mencukurnya itu tidak perlu dibasahin dulu bulu-bulunya, tapi langsung aja. Justru yang dibasahin alatnya ya, Mas? Pisaunya. Pisaunya. Ini, Mas, kita basahin. Oke, sudah basah. Mas, saya coba boleh? Monggo. Boleh. Saya mau cobain nyukur. Ke sana, Mbak. Ini setelah dicukur, langsung kelihatan ya bulu-bulunya nih setebal ini. Wah, wah, gile. Tebal banget ini, Mas. Tuh, terus kelihatan yang bagian depannya juga kotor. Nah, makanya harus dibersihkan secara rutin. Tapi nggak kebayang, ini dombanya sebesar ini, tapi cukurannya segini. Meski pencukuran dilakukan setiap 6 bulan sekali, bulu-bulu domba cepat sekali tumbuhnya. Rata-rata bisa tumbuh 1,5 cm per bulannya. Bagi yang baru pertama biasanya akan sedikit berontak dan ada kecenderungan mengalami masuk angin setelahnya. Namun, bagi domba-domba yang sudah sering cukur bulu akan cenderung diam dan menurut. Wow, ini panjang sekali ya jadinya. Lihat ini bulu-bulunya tebal dan seperti selimut ini. Coba. Anget. Dan yang bagian dalam itu dia tetap terjaga bersih. Sejauh ini pemanfaatan plasma nutfah asli Batur Dieng ini baru sekadar untuk koleksi dan pembreedingan saja. Harganya yang bisa mencapai puluhan juta membuatnya jarang untuk diambil dagingnya. Ini sambil menunggu bagong selesai dicukur, Iya. ada domba yang mau dimandikan juga. Berarti habis ini dimandiinnya di sungai ya? Oke, siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Berbeda dengan domba atau kambing pada umumnya yang takut air, domba Batur justru tak mengenal rasa takut terhadap dinginnya air. Ini langsung kelihatan banget, sekali disiram air terus diperes, kotorannya langsung keluar. Jadi memang benar harus rajin-rajin dimandikan. Oke, sabunan dulu. Jangan dimakan ya. Ini langsung. Wow. Setelah disikat dan dikasih sabun, langsung kelihatan loh warna bulu aslinya. Kotorannya semua rontok. Dan biasanya yang dimandiin itu domba-domba yang habis dicukur setelah sebulan atau 2 bulan. Karena kalau yang baru dicukur, langsung dimandiin biasanya mereka kedinginan. Seminggu sekali, domba-domba dimandikan untuk menghilangkan debu-debu atau kotoran yang terselip di dalam tebalnya bulu. Memandikan domba ini nggak cukup dengan 1 orang. Harus 2 atau 3 orang nih. Bahkan lebih, 4 orang. Karena badannya itu besar dan dia kadang suka berontak. Nih, jadi harus dipegangin. Jadi yang butuh perawatan nggak cuma manusia, tapi hewan juga nih. Biar tetap terjaga kesehatan dan juga keindahannya. Ayo mandi terus. Nah, kalau sudah bersih, selanjutnya domba harus dijemur dan diangin-anginkan dulu supaya tidak jamuran. Domba Batur ini populasinya memang semakin sedikit sehingga mengakibatkan harga jual yang tinggi. Ya Mas ya. Nah, kalau udah harga jual tinggi, orang biasanya pakai buat koleksi, terus memperbaiki keturunan genetik domba-domba yang lain. Karena dia juga bentuknya lucu banget nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yo, dah. Ya. Ya, lari ke sana, Mas. Aduh. Makanya bisa. Petualangan saya lanjutkan ke wilayah Magelang. Kali ini bersama warga Candi Rejo, kami akan berburu salah satu burung tanah yang cukup lincah. Ada akhirnya dapat juga ini Mas. Abis ini kita ngambil gemang yang lain ya. Ini saya simpan dulu biar aman. Oke. Ya. Ya, lari ke sana Mas. Aduh. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat. Makanya ini saya. Aduh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana Mas? Burung dari keluarga Phasianidae ini merupakan pemakan biji-bijian. Meski masuk dalam golongan burung, tapi puyuh atau gemak sulit untuk terbang. Itu sebabnya mereka cenderung membuat sarang di tanah atau di balik semak-semak. Mana saya jagain dari sini Mas. Oh, ini kelihatan pergerakannya. Mana dia? Gema itu memang cenderung berada di permukaan tanah. Dia kalaupun terbang itu paling cuma 1 meteran. Makanya dari tadi saya nyarinya ke arah bawah. Ini ada. Ambil. Ya. Ini dia gemangnya. Tuh, dari warnanya aja menyerupai tanah, ranting dan juga batang pohon, makanya sulit dicari dan dia suka ngumpet-ngumpet gitu. Terus pergerakannya juga cepat. Ayo, kamu kemana? Untuk menangkap puyuh atau gemak liar, ternyata butuh strategi dan kerjasama juga. Cara pengepungan dan membuat puyuh capek cukup jitu untuk bisa menangkapnya. Meski terkenal dengan kecepatan larinya, tapi stamina burung bercorak coklat ini terbilang lemah. Dia kabur, dia lari lagi. Ini kalau misalnya belum capek, dia akan terus loncat-loncat kayak gitu ya Pak. Mana Mas? Kita amankan dulu, jangan sampai dia lolos lagi. Ya, lumayan, udah dapat 2. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak ke arah kami. Karena belum sampai setengah hari, sudah berhasil dapat beberapa ekor. Mana itu tuh.
Tempat perburuan kali ini juga menjadi tantangan tersendiri karena berada di perengan atau lahan miring persawahan yang cukup curam. Harus bisa baca jalur dan keseimbangan biar tidak tergelincir jatuh. Mana? Wow. Hei, kamu nih dari tadi terbang-terbangan aja. Ini kayaknya dia udah mulai capek. Soalnya agak jahat. Nih, tadi dia udah terbang-terbangan dari atas ya? Iya. Ini kira-kira jantan apa betina nih? Kayaknya nih jantan. Jantan. Oh, ini Kalau jantan. betina kan ini ada telurnya kan. Oh, kalau betina berasa ya Iya. bagian perutnya Sini, sini. di bagian belakangnya Ini ini. kan jantan ini. Ini yang kita dapatkan itu jantan. Kalau betina ada yang berasa di bagian perut ke bawah sini. Ada telurnya katanya. Memang sering dimanfaatkan, diambil itunya ya, telur puyuhnya. Yuk, kita masukin. Di alam liar, burung puyuh atau gemak bisa hidup sampai 3-5 tahun. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat, puyuh sudah mulai banyak diternak untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Terus ini hasil kita juga udah lumayan banyak. Berapa ya? 1, 2, 6 sama ini ya? 6. Iya, 6. Wow, dapat 6 banyak. Habis ini berarti kita olah aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk. Nah, ini gemaknya sudah dibersihkan. Lalu mau langsung dipanggang. Soalnya udah lapar ya, Mas? Itu api udah jadi? Udah. Oke, ini saya siapin dulu. Kita tusuk-tusuk. Ini ya. Ini katanya bisa dipanggang tanpa bumbu, itu udah enak, ya kan? Saya udah nggak sabar. Ayam. Lebih Melebihi ayam. melebihi ayam. Ini kita panggangnya itu menggunakan bara, tidak menggunakan api karena supaya lebih apa ya, dari rasa tidak sangit ya. Iya. Tidak sangit dan juga nanti matangnya lebih merata. Memanggang dengan bara memang membutuhkan waktu. Namun kelebihannya, tentu saja daging tidak akan gosong. Cukup setengah jam, daging puyuh sudah matang merata dan aromanya sudah menggugah selera makan. Mateng nih kayaknya nih. Dari aromanya. Aromanya aja udah enak banget dan warnanya sudah berubah kecoklatan. Gak sabar nih saya mau cobain. Duh, masih agak panas ini ya. Ternyata memanggang puyuh menjadi cara tepat untuk merasakan cita rasa asli daging puyuh tanpa bumbu. Tanpa rasa amis, teksturnya lebih berserat jika dibandingkan daging ayam. Dagingnya cukup tebal juga ya. Memang mirip ayam sih ini. Tapi coba kita rasain. Enak banget loh, Mas. Iya. Padahal ini tanpa bumbu. Terus tekstur dagingnya juga lebih berserat gitu ya. Iya. Gurih. Bener. Lebih renyah, gurih. Enak. Ini pertama kalinya ternyata saya cobain burung puyuh ini. Gema ini selain rasanya juga enak, tapi bisa untuk mengobati kita semua ya, Mas. Iya. Obat apa tuh kira-kira? Rasa lapar. Asal lapar ya, betul. Obat lapar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dapat. Ikan kekel. Kecil, mungil, dan ini ada kumisnya di depan. Memiliki kontur alam pegunungan, wilayah Kabupaten Temanggung banyak dialiri sungai-sungai berarus deras. Masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya pun cukup arif dalam memanfaatkannya. Jenis ikan yang akan saya cari ini cukup unik karena dia adanya cuma di arus deras seperti ini. Dan sekarang saya mau bikin jebakannya dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain berarus deras, ikan kekel juga suka bersembunyi di balik bebatuan sungai. Ini jebakannya sudah mulai terlihat membentuk
segitiga dan ujungnya di sini kita simpan seser. Jadi nanti ikannya itu terjebak di seser ini di sini. Inilah salah satu cara arif masyarakat Tulogowungu, Desa Muncar dalam usaha mencari ikan kekel. Ini kayaknya airnya udah mulai surut, jadi udah bisa kita cari. Mas, ayo kita cari yuk. Ya, Mbak, ini pakai ini, Mbak. Oke, kayak ini, seser. Gimana nih? Dengan cara membendung anak aliran utama sungai, tentu ruang gerak ikan semakin terbatas. Salah satu yang unik lagi, untuk bisa mendapat ikan kekel, kondisi air harus keruh. Karena kalau air jernih, ikan akan semakin lincah dan mudah mengetahui jika keberadaannya sedang terancam. Jadi, kekel lebih cepat kabur. Ini tinggal disaring aja berarti ya. Dapat. Mas, ini saya dapat. Saya dapat nih ikannya. Ikan kekel. Nah, dia tuh bentuknya lucu banget. Kecil, mungil, dan ini ada kumisnya di depan. Seperti lele. Dan warnanya juga lucu ya. Ada kuning dan juga ini hitam. Awalnya memang agak susah buat menemukan keberadaan kekel. Namun begitu air mulai surut, keberadaannya semakin mudah terlihat untuk ditangkap. Mencari ikan kekel di aliran Sungai Pupu memang biasa dilakukan berkelompok. Tujuannya supaya hasil bisa lebih banyak. Saya udah nggak sabar nih mau ngecek seser bagian ujung. Ini langsung diangkat aja. Inilah kunci dari proses penangkapan ikan kali ini. Seser di ujung bendungan batu akan menampung ikan-ikan yang berusaha kabur mengikuti aliran arus sungai. Angkat Mas. Wah, lumayan nih dapatnya banyak juga. Mana nih Mas, lihat Mas. Ini selain ada ikan kekel, kita dapat juga ikan-ikan yang lain ya. Ikan kekelnya banyak. Mas, yang lain dapat banyak gak? Ayo kita kumpulin. Nah, habis ini ikan-ikannya mau kita olah menjadi sesuatu. Kira-kira apa ya? Pas banget kan nih? Udah pada lapar ya? Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lumayan nih, ikan hasil tangkapan kita, Mas. Walaupun nggak cuma ikan kekel nih yang kita dapatkan, tapi lumayan lah ya buat pepes. Karena abis ini kita mau masak pepes kekel plus ikan-ikan yang lain. Ikan, parutan kelapa, dan bumbu-bumbu langsung kami campur supaya lebih meresap ke daging ikan. Wow, bumbunya sudah tercampur semua. Dari aromanya aja ini udah enak banget, padahal belum dipepes. Daun pisang lazim digunakan untuk membuat pepes, karena bisa menambah aroma pada makanan nantinya. Ini dia, pepes kekelnya sudah siap untuk dipanggang. Panas bara api menjadi media untuk memasak pepes kali ini. Jadi butuh waktu agak lama untuk menunggunya matang. Nih Mas, pepesnya. Satu-satu kita tata. Daun pembungkus yang sudah mulai gosong dan aroma yang sudah menggugah hidung menjadi pertanda pepes sudah siap disantap. Enak nih kalau udah aroma asap-asap gini. Kesukaan saya. Nah, ini dia. Yang pertama kali mau saya coba ikan kekelnya. Tapi kayaknya dari bagian belakang dulu deh. Karena kepalanya ini agak keras. Enak kok Mas? Enak, gurih. Terus mungkin karena dia bentuknya kecil, duri-durinya itu nggak berasa ya. Langsung aja digigit.
Bumbunya udah tercampur merata. Rasanya jadi mantap. Ada asin, ada pedesnya juga. Ditambah gurih. Luar biasa. Lahap banget. Enak banget. Walaupun nyarinya susah dan juga musiman, tapi kecil-kecil gini ikan kekel tuh rasanya enak banget dan juga gurih. Apalagi ditambah bonus jenis ikan-ikan lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kak Haji Andre, udah deket bulan Ramadan, kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tumben bener gue.